Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kesempatan yang insya Allah dimuliakan ini, dan kita kembali bisa bertemu lagi dalam program acara Surga Bisnis. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema yang sudah dibahas pada edisi sebelumnya, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema mengenai bekal sukses pengusaha muslim, yaitu sesi ketiga. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya yang beriman, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada umatnya yang senantiasa memegang risalah ajarannya hingga yaumil akhir, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ya, sahabat bisnis, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan ditemani pemateri yang insya Allah ya luar biasa, yaitu Ustadz Amas, dan kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz Amas? Alhamdulillah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita buka program pada kesempatan kali ini. Supaya menambah keberkahan, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Ustadz Amas untuk melanjutkan tema pembahasan yang sebelumnya sudah dibahas gitu ya. Ada 2 poin ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita masuk ke poin yang ketiga ya. Seperti itu ya, mangga silakan Ustaz Amas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bisnis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya senantiasa berdoa untuk sahabat bisnis sekalian, semoga yang sudah berjalan bisnisnya Allah berikan kesuksesan, kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan keberlimpahan. Begitupun yang akan berniat berbisnis, semoga Allah pun beri jalan sehingga punya tekad dan keberanian yang baik, punya niat yang baik, sehingga mendapatkan hasil yang baik pula. Salawat juga salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat tabi'in yang mana beliau merupakan uswah hasanah bagi kita, contoh terbaik untuk kita, yang membimbing ya, yang berikan contoh-contoh dari seabrek syariah yang Allah turunkan kepada kita, sehingga tidak ada alasan untuk kita mengatakan tidak memahami aturan yang Allah turunkan kepada kita. Sahabat bisnis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya ya, terkait bekal sukses ya. Namanya bekal ya harus banyak ya. Ya setidaknya kalau bekal sukses di sini hanya ada 7. Kemarin sudah kita bahas 2 poin, tapi insya Allah pada kesempatan edisi ketiga ini di pembahasan bekal sukses ini kita akan tuntaskan. Kita masuk ke bekal yang ketiga. Apa itu bekal ketiga? Yaitu syariah base ya, atau bisnis kita itu harus berbasis syariah. Jadi berbasis syariah. Kenapa harus berbasis syariah? Karena
hidup ya secara umum kehidupan seorang mukmin berbasis pada hukum syariah atau terikat dengan hukum syariah itu sudah jadi satu kewajiban yang tidak bisa dilepas ya, kemelekatannya dengan seorang mukmin, karena itu yang membedakan antara seorang mukmin dengan kaum yang lain gitu ya. Nah, dan bagi seorang pengusaha muslim gitu ya, keterikatan dengan syariah Islam atau menyesuaikan bisnisnya dengan syariah Islam itu bukan hanya sekedar jadi satu kebutuhan atau bukan hanya sekedar kewajiban, tapi ini diyakini lebih jauh dari itu ya. Diyakini lebih jauh itu dengan punya keyakinan bahwa dengan cara terikat dengan syariah Islam sajalah maka seorang pengusaha muslim itu bisa menggapai kesuksesan tertinggi ya, puncak kesuksesan paling tinggi yang bisa diraih oleh seorang pengusaha muslim. Bisa dikatakan tanpa terikat dengan syariah Islam, tanpa berbisnis berbasis dengan syariah, maka tidak ada kesuksesan gitu ya. Sebagaimana jadi kewajiban sebagai seorang beriman, sampai Rasul pun mengatakan la yu'minuna ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ja'atubi ya. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk saja, tunduk dengan apa yang aku bawa, yaitu syariah Islam, maka tidak beriman. Bahkan Allah pun sampai mengatakan tidaklah pantas bagi laki-laki ataupun perempuan mukmin apabila Allah telah menetapkan ya suatu ketetapan gitu ya tentang urusan mereka ya. Mereka ini berarti antara manusia ya. Itu barang siapa yang bermaksiat gitu kan, satu ketetapan akan ada pilihan lain ya bagi mereka di antara mereka untuk urusan mereka. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Itu peringatan Rasul dan Allah ya. Peringatan Allah dan Rasul secara langsung di saat manusia mengambil jalan lain selain syariah Islam gitu ya. Jadi bisnis wajib berbasis syariah, dan kita yakini dengan terikat dengan syariah maka kita akan mendapatkan tingkat kesuksesan yang paling tinggi gitu ya. Karena kita yakini syariah Islam adalah high quality standard atau standar kesuksesan yang paling tinggi ya. Sebagaimana Rasulullah katakan Islam itu tinggi ya, dan maha tinggi, dan artian tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam gitu ya. Itu penting dicatat oleh seorang pengusaha muslim. Jadi senantiasa berbasis syariah. Kita pahami juga dalam diri kita, sesukses apapun, sekaya apapun dalam kacamata duniawi gitu ya, tapi kalau bisnisnya tidak terikat dengan syariah Islam, maka itu hanyalah sebuah keburukan gitu ya bagi seorang muslim. Itu bekal ketiga agar seorang pengusaha muslim itu bisa mendapatkan kesuksesan ya. Lalu bekal yang keempat apa? Yaitu kita harus terikat dengan syariah Islam. Tentu kita harus mengikuti syariah Islam yang telah Allah turunkan. Tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang kita masih bingung. Ya, manusia itu normalnya bingung. Maka kita harus memiliki uswah hasanah. Itu bekal yang keempat, ya. Uswah hasanah, contoh yang baik, ya. Meskipun kita telah diberikan seabrek konsep kehidupan yang sangat sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Karena kita sebagai manusia itu makhluk yang lemah dan terbatas, maka kita membutuhkan contoh, gitu ya. Nah, kita membutuhkan contoh dalam pelaksanaannya, sehingga kita dalam pelaksanaan konsep tersebut bisa melaksanakan dengan benar, gitu ya. Karena secara fitrah manusia, gitu ya,
manusia itu selalu ingin melihat contoh, dan alhamdulillah gitu ya, Allah menurunkan syariat Islam itu plus dengan diutusnya seorang manusia, ya, diutusnya seorang uswah, ya, untuk dijadikan uswah, yaitu dari kalangan manusia itu sendiri, yaitu dengan diutusnya Muhammad bin Abdullah Al-Amin Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia bahwa saya tidak memahami konsep-konsep syariah, gitu ya, tidak memahami konsep-konsep syariah yang telah Allah turunkan kepada kaum muslimin, gitu ya. Nah, termasuk dalam bisnis, gitu ya. Dalam aplikasi bisnis pun kita harus memiliki uswah, ya. Kita harus memiliki uswah, kita harus memiliki contoh-contoh yang bisa dijadikan standar kita atau yang bisa kita tiru sehingga kita mendapatkan kesuksesan yang baik, gitu ya. Contoh dalam bisnis, kita juga membutuhkan uswah, memakan uswah dalam pembuatan ide bisnis, uswah memakan dalam organisasi dan manajemen bisnis, uswah dalam pemasaran yang baik seperti apa, uswah dalam perkara bisnis lainnya, gitu ya. Cabang-cabang yang memang bisa menunjang bisnis kita menuju perbaikan, gitu ya. Nah, kita harus temukan itu, lihat dan pelajari dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Nah, kalau saya pribadi punya uswah, ya seorang Abdurrahman bin Auf, gitu ya. Seorang pengusaha, sahabat, ya, sahabat Nabi, dan dia bukan Nabi, pengusaha yang dibimbing langsung oleh sahabat terdekat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Bagaimana kisah tentang keteladanan Abdurrahman bin Auf sebagai seorang pengusaha, insya Allah nanti akan ada sesi khusus membahas tentang keistimewaan Abdurrahman bin Auf sebagai seorang pengusaha, gitu ya. Nah, itu bekal keempat yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha muslim, gitu ya. Nah, ya sahabat bisnis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha muslim itu bekal kelima, yaitu perfect performance, gitu ya. Jadi kita memahami bahwa kehidupan manusia itu diawali dengan satu kejadian, yaitu ditiupkannya ruh kepada tubuh manusia saat dalam kandungan seorang ibu, ya. Dan berakhirnya kehidupan manusia itu dengan dicabutnya ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dua titik tersebut itu ada kehidupan yang mana seorang muslim tentu akan memahami hakikat dan tujuan hidupnya, pastilah akan selalu berusaha melakukan aktivitas-aktivitas, ya, terbaik, ya. Di antara dua titik itu di mana manusia dituntut harus mengumpulkan aktivitas demi aktivitas, amal demi amal, untuk apa? Bekal kelak setelah kematian, gitu ya. Nah, dan manusia dituntut untuk berusaha melakukan aktivitas-aktivitas terbaik atau ihsanu amal dalam menghadapi setiap ujian-ujian yang dalam kehidupan dari Sang Pencipta itu sendiri, gitu ya. Nah, bicara tentang performa sempurna, maka berbicara tentang amalan terbaik, gitu ya, yang bisa dilakukan oleh seorang pengusaha muslim, ya. Dalam membangun bisnisnya, maka harus menggunakan aktivitas-aktivitas yang terkategori ahsanu amal atau ihsanu amal, amal yang terbaik. Nah, seperti apa amal yang terbaik bagi seorang pengusaha muslim itu? Setidaknya menurut salah seorang guru Imam Syafi'i, yaitu Fudail bin Iyad, ketika menjelaskan tentang surat Al-Mulk, gitu ya. Jadi sebut ahsanul amal itu amal yang paling ikhlas dan paling sahih, atau paling ikhlas dan paling benar. Maksudnya apa? Ketika ditanya, sesungguhnya suatu amal, jadi apabila sekalipun benar, ya, tetapi tidak dikerjakan dengan ikhlas, maksudnya
niatnya bukan karena Allah semata, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Sebaliknya, jika dikerjakan dengan ikhlas, niat karena Allah semata, tapi dilakukan dengan tidak benar sesuai dengan tuntunan syariah, maka itu pun tidak akan diterima. Jadi ikhlas itu hanya dapat terwujud manakala amal itu diniatkan secara murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan amal yang benar hanya dapat terwujud dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau pengusaha muslim membuka bisnis, usaha, niatnya lurus, kan ini niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan perintah sebagai seorang laki-laki untuk berikhtiar, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam praktek bisnisnya malah banyak hal-hal yang justru bertentangan dengan syariat Islam. Terlibat riba lah, gitu kan. Pakai modalnya dengan modal utang ribawi, dalam transaksinya tidak memperhatikan apakah ini sesuai dengan syariah atau tidak, bahkan mungkin tidak pernah belajar fikih muamalah, fikih dagang seperti apa, gitu kan. Dalam proses pembentukan perseroannya juga tidak diperhatikan apakah ini sudah sesuai syariah atau belum, gitu kan. Dan teknis-teknis lainnya tidak pernah disesuaikan dengan syariat Islam, maka hal itu tidak terkategori performa yang sempurna atau ihsanul amal, ya. Dan bahkan cenderung tertolak. Begitupun kita sudah menjalankan semua aktivitas bisnis kita sesuai dengan tuntunan syariah, gitu kan. Tapi tidak dilaksanakan tidak diniatkan karena Allah semata, maka itu pun akan tertolak, gitu ya. Jadi penting bagi seorang pengusaha muslim itu memastikan meluruskan niat, visi, ya, meluruskan visi dan niat kita sesuai dengan visi yang telah Allah gariskan kepada manusia, dan dalam pelaksanaan aktivitas bisnisnya disesuaikan dengan tuntunan syariah Islam, gitu ya. Nah, bekal yang berikutnya, yang keenam yang harus pengusaha muslim miliki, yaitu adalah extraordinary thinking, ya. Jadi aktivitas berpikir adalah aktivitas yang bisa mengantarkan manusia itu berada dalam posisi menjadi seorang manusia yang sejati, yang sesungguhnya. Untuk apa? Untuk menemukan kreativitas dan ide-ide dalam membangun bisnis, ya. Nah, kreativitas dan kemampuan mengemukakan ide-ide yang baru dalam hal mengembangkan bisnis itu hal terpenting bagi keberhasilan pribadi, organisasi, dan setiap pebisnis itu yang menyadari pentingnya hal ini di seluruh dunia mencari orang yang dapat berkontribusi melalui cara-cara seperti ini yang bisa memberikan ide-ide, pemikiran-pemikiran, kreativitas, ya. Jadi apa yang disebut dengan ide kreatif itu? Kalau saya menyebutnya ide kreatif itu adalah berpikir kreatif adalah sebagai kekuatan berpikir menyeluruh. Suatu kekuatan berpikir menyeluruh mampu melihat satu persoalan itu dari berbagai sudut pandang, ya. Lalu menilai sesuatu dengan berbagai pertimbangan dan mengikatnya dengan bingkai syariah. Itu disebut berpikir kreatif dalam Islam, gitu ya. Jadi berpikir kreatif itu penting, ya. Jadi ada istilah pepatah pengusaha dunia itu mengatakan, Anda bisa saja punya perusahaan terbaik di dunia, mungkin punya produk yang terbaik di dunia, tapi jika Anda tidak memiliki ide dan gagasan, Anda akan tersisih. Maka Islam itu tidak melarang orang punya kreativitas, gitu ya. Dalam berbisnis juga tidak melarang, tidak menghalangi, gitu ya. Nah, yang dibutuhkan dari proses berpikir kreatif adalah informasi yang sebanyak-banyaknya tentunya, untuk kemudian diolah dan disimpulkan menjadi satu ide yang tidak biasa, ya, atau extraordinary ide, gitu ya. Nah, namun dalam Islam berpikir kreatif itu bukan berarti berpikir bebas, gitu ya, tanpa adanya batasan, gitu ya.
ada batasan-batasan yang memang tidak bisa dilampaui dalam berpikir kreatif gitu ya. Contohnya gini, jadi tatanan berpikir kreatif dalam Islam itu hanya tatanan dalam hal-hal yang perkara mubah saja, gitu ya, bukan perkara yang sudah diwajibkan oleh syariah ataupun yang sudah disunnahkan oleh syariah, apalagi yang sudah diharamkan. Ya. Contohnya, ada satu perusahaan punya ide untuk meningkatkan kinerja karyawannya, maka dia mau menerapkan aturan bagi karyawan perempuan harus pakai celana panjang. Nah, itu bukan satu kreativitas, karena apa? Bertentangan dengan syariah, gitu kan? Bertentangan dengan syariah. Atau untuk meningkatkan penjualan maka menggunakan jasa sales promotion girl dengan berpakaian seksi, itu kreatif loh, bukan kreativitas, karena bertentangan dengan syariah, gitu ya. Atau juga ide menjual baju aktivitas luar bagi perempuan dengan modis gitu kan, tapi bukan berbentuk jilbab, itu juga bukan kreativitas ya, karena bertentangan dengan syariah. Kenapa kok syariah membatasi hal seperti itu? Syariah memberikan batasan-batasan dalam berpikir kreativitas dalam hal-hal mubah saja, itu demi agar ide tersebut tidak merusak manusia itu sendiri, tidak merusak manusia itu, dan juga tidak merusak lingkungannya, gitu ya. Itu yang digariskan oleh Islam. Maka Islam menggariskan bahwa berpikir kreatif bukanlah berpikir bebas tanpa ada batasan. Berpikir kreatif sesungguhnya adalah bagaimana menemukan ide-ide dengan adanya batasan-batasan yang menjadi wadah untuk mencurahkan pikiran, yaitu syariat Islam, gitu ya. Nah, dan bekal yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang muslim yaitu adalah realizable ya, atau kita menemukan ide ataupun kreativitas dalam bisnis. Setiap ide bisnis yang sudah kita temukan, sebaik apapun, tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat jika tidak dapat direalisasikan. Jadi dalam memikirkan satu ide bisnis itu harus bisa direalisasikan ya. Nah, cuman masalahnya kadang salah memahami juga. Oh, berarti kalau tidak bisa direalisasikan itu harus mudah. Tidak, bisa direalisasikan bukan berarti mudah, gitu ya. Ada mungkin kita punya ide-ide besar, cita-cita yang besar ya, target-target bisnis yang luar biasa, tapi belum tentu itu mudah, tapi bukan berarti tidak bisa direalisasikan, gitu ya. Beda antara tidak bisa dengan sulit, gitu ya. Mungkin sulit tapi bisa direalisasikan. Kembali lagi kepada upaya bagaimana dia memperjuangkan idenya sebesar apapun, gitu ya. Nah, Islam melarang umatnya untuk berpanjang angan-angan, ya. Suka berkhayal atau sebutnya tulul amal, ya, tanpa adanya upaya merealisasikan yang dipahami. Sekecil apapun cita-cita, tapi kalau hanya dalam angan-angan saja, tidak ada upaya untuk mewujudkannya, maka itu kategori tulul amal. Kita memahami Islam itu luar biasa, konsep Islam itu kita pahami luar biasa, bagaimana mengatur tatanan individu, tatanan kelompok, tatanan masyarakat, gitu kan. Kita punya pemahaman itu, tapi tidak pernah kita mewujudkan bagaimana Islam itu bisa tegak di tengah-tengah masyarakat. Itu kategori tulul amal, gitu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW membedakan antara cita-cita dengan angan-angan, gitu ya. Jadi kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang sudi mengoreksi diri sendiri dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah atau bodoh itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan kepada Allah, ya. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi orang yang lemah itu senantiasa berangan-angan bahwa dengan bersenang-senang, gitu ya, mengikuti hawa nafsu serta tanpa kesungguhan amal, mereka menyangka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang bodoh dalam bisnis pun dia tidak
tidak memiliki, dia punya angan-angan yang tinggi, tapi dengan leha-leha, bekerjanya standar, ya, membangun bisnisnya ala kadarnya, ilmu bisnisnya pun ala kadarnya, tapi dia berangan-angan mencapai kesuksesan yang tinggi. Nah, itu yang dilarang oleh Islam. Bahkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya menjelaskan tentang hadis ini. Jadi antara cita-cita dengan angan itu berbeda, kata beliau, ya. Jadi barang siapa yang tidak mengolah tanah, tidak menaburinya dengan benih, namun dia menunggu datangnya panen, maka ia hanyalah pengandai yang terpedaya dan bukan orang yang bercita-cita. Tapi orang yang bercita-cita itu adalah orang yang mengolah lahan, mengolah tanah, menaburinya dengan benih, lalu mengairinya dengan air, ya, dan melakukan sebab-sebab yang logis untuk ikhtiar, lalu menyerahkan selebihnya kepada Allah agar menghindari dari segala hama dan memberikan karunia dalam panen raya. Itu bedanya orang yang bercita-cita dan berangan, gitu ya. Jadi hati-hati, angan-angan itu harus bukan tinggi saja. Sekecil apapun angan-angannya, kalau tidak ada upaya dalam diri kita untuk mewujudkannya, itu kategorinya angan-angan. Tapi cita-cita sebesar apapun, sesulit apapun, tapi kalau dia berupaya mewujudkannya, itulah cita-cita yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi dengan nilai-nilai inilah, gitu kan, kita selalu menjadi orang yang produktif, memiliki amal, memiliki karya, bukan angan-angan. Itulah diantara 7 bekal yang harus dimiliki oleh seorang muslim sehingga mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya. Real sukses, bukan looking sukses. Sukses yang senyata-nyatanya bukan terlihat sukses, bukan karena dia melihat mobilnya yang mewah, rumahnya yang besar, kekayaannya yang melimpah, bukan. Kesuksesan yang dicapai oleh seorang muslim bukan hanya sebatas di dunia, tapi juga di akhirat. Sebagaimana uswah yang kita miliki dari Rasul, sahabat, maka dari itu pelajarilah konsep-konsep bisnis dalam Islam, senantiasa ikuti program Surga Bisnis. Insya Allah ke depan kita akan share rahasia-rahasia bisnis seorang pengusaha muslim agar mencapai kesuksesan yang nyata dan yang paling tinggi, sehingga bisa kita nikmati bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazakumullah khairan kasiran kepada Ustaz Amas yang sudah memaparkan materi pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah tema mengenai bekal sukses pengusaha muslim berarti sudah selesai. Alhamdulillah. Berarti ada 7 poin atau 7 kunci ya. Ya. Dan silakan nanti sahabat bisnis bisa bisa dipelajari gitu ya, dari poin-poin yang sudah disampaikan, yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Amas seperti itu, sehingga kalaulah kita sudah punya bisnis gitu ya yang sedang berjalan ataupun mau memulainya gitu ya, sudah ada bekal nih bagaimana supaya bisnisnya itu sukses, dan tentunya sukses ini adalah dalam hal keberkahan gitu ya. Seperti itu. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang gitu ya, dan kita cukupkan sekian untuk pertemuan pada kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya, dan jangan lupa untuk like, share, dan komen gitu ya di channel Opini Kota Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.